Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dini Cahyadiswita. Saya dari kelas 10-7, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Tamu Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resensi dari buku yang berjudul Balada Putri Hijau. Buku Balada Putri Hijau karya Galukania Andita adalah sebuah saduran yang mengangkat legenda klasik hikayat Putri Hijau dari Sumatera Utara. Buku ini terdiri dari 78 halaman dan diterbitkan oleh Perpusnas pada tahun 2023. Penulis Galukani Andita adalah lulusan S1 Program Studi Sastra Indonesia dari Universitas Indonesia dan telah memiliki beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan. Dengan latar belakang yang kuat dalam bidang sastra, Galuh berhasil mengadaptasi cerita klasik ini menjadi sebuah karya yang menarik dan layak dibaca. Sebelum itu, kategori bahan bacaan saya adalah naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademis, naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babat, hikayat, kakawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara atau bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, dan Bugis. Selain berbentuk naskah kuno, naskah Nusantara ini sudah banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah disadur menjadi karya fiksi ini menunjukkan pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk abai terhadap histori dan budayanya. Naskah Nusantara ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifestasi pemikiran serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan membaca naskah Nusantara, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia bahkan sebelum Indonesia lahir. Membaca dan mempelajari naskah kuno dapat mengantarkan pembaca pada hakikat kehidupan berupa seni bertahan hidup dan relevansi kehidupan zaman dulu dengan kehidupan zaman kini. Buku Balada Putri Hijau ini menceritakan tentang kerajaan Delhi tua yang dipimpin oleh Raja Sultan Sulaiman yang bijaksana. Ia memiliki 3 anak, putra sulung yang tampan dan kelak menjadi Raja Muda Delhi, putri hijau yang cantik dan jelita, serta putra bungsu yang gagah dan berani. Setelah Sultan Sulaiman wafat, putra sulung dinobatkan sebagai Raja Muda Delhi, sementara Putri Hijau masih berduka atas kepergian ayahandanya. Di sisi lain, Raja Aceh Darussalam yang soleh dan kuat dalam perang melihat cahaya hijau yang indah bersinar dari arah timur dan mengetahui bahwa cahaya hijau itu berasal dari Putri Hijau. Raja Aceh kemudian melamar Putri Hijau dan mengirimkan utusan khusus dan hadiah berlimpah, tetapi Putri Hijau menolak lamaran itu karena masih berduka dan tidak siap untuk menikah. Penolakan Putri Hijau ini membuat Raja Aceh murka dan menganggapnya sebagai penghinaan. Ia kemudian menyerang negeri Delhi dengan pasukan besar dan terjadilah peperangan sengit. Putra sulung dan putra bungsu melakukan perlawanan heroik dengan menjelma sebagai meriam dan naga, tetapi pasukan Aceh terlalu kuat. Akhirnya negeri Delhi kalah dan Putri Hijau ditawan oleh Raja Aceh. Ia dimasukkan ke dalam peti kaca dan dibawa ke kapal menuju Aceh. Namun di tengah laut badai besar datang dan peti kaca tersebut hilang, terhempas ke laut, membuatnya menghilang tanpa jejak. Rakyat Delhi percaya bahwa Putri Hijau menjadi sosok gaib yang menjaga negeri, sementara naga saudaranya masih diyakini bersemayam di gunung. Dan itu saja ringkasan cerita yang berjudul Balada Putri Hijau dari saya. Secara keseluruhan, cerita ini tuh mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai dan menghormati keputusan seseorang, serta konsekuensi dari tindakan yang diambil tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Penolakan Putri Hijau ini terhadap lamaran Aceh memicu konflik dan peperangan yang berakhir dengan kehilangnya Putri Hijau. Cerita ini juga menggambarkan kekuatan cinta dan kesetiaan keluarga, serta kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib yang melindungi negeri. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.